STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ala ilmina. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, dan radio As-Sunnah Kota Takengon dan juga radio Al-Kans Kota Langsa. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kenikmatan untuk kita semuanya. Nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat Islam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang ke manusia, dua nikmat tersebut banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan kita melihat jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang menggunakan nikmat sehat itu kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat waktu luang itu digunakan untuk jalan-jalan, nongkrong ke sana kemari, tanpa dia pernah memikirkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Tidak pernah terbesit kepada dirinya, di sanubarinya untuk menuntut ilmu agama. Apakah dia menyangka kehidupan ini tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang dia lalui ini tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia menyangka manusia itu dibiarkan begitu saja, mereka dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang berbahagia ini kita mengkaji perkara yang penting di dalam agama kita. Tidak boleh seseorang itu jahil, bodoh, tidak tahu tentang perkara tauhid ini. Dan keutamaan ilmu itu sangatlah besar. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahatin niyyah." Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan ilmu bagi orang-orang yang benar niatnya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, "Kaifa tasihun niyyah?" Bagaimana niat yang benar itu, wahai Imam Ahmad? Qala yanwi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan, dia mengangkat kebodohan dari dirinya pribadi dan orang lain. Ini niat yang benar. Dia menuntut ilmu agama, yang pertama sekali dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Karena semua kita itu hidup di muka bumi ini, atau pertama kali kita hidup di muka bumi ini dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Dan dia harus meniatkan, kalau dia sudah memang tahu dengan ilmunya, dia sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang mendengarkannya. Ahibati fillah, kita sudah sampai di pembahasan, yaitu di malam hari ini kita akan membahas anwa'ut tauhid, yaitu pembagian-pembagian tauhid, ya, atau macam-macam tauhid. Sebelum kita memulai membahas poin-poin tauhid ini atau pembagian tauhid ini,
saya ingin membahas atau saya ingin menerangkan bahwasanya pembagian tauhid ini bukan akal-akalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Kalau kita membaca tafsir para ulama, tafsir dari Al-Qur'anul Karim, maka kita juga akan mendapatkan pembagian tauhid tersebut. Bisa kita merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir apa saja yang kita inginkan. Maka para ulama akan membahas tentang masalah-masalah pembagian tauhid tersebut. Dan pembagian tauhid ini, sebagian para ulama ada juga yang membagi tauhid menjadi dua. Ada juga yang membagi menjadi tiga. Ini hanya minbab untuk memudahkan kaum muslimin memahami tauhid. Hanya sekedar itu saja. Dan banyak sekali orang-orang yang tergelincir terhadap tauhid-tauhid ini. Seperti tauhid rububiyah. Banyak sekali orang yang tergelincir. Di antaranya adalah orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pencipta menurut mereka. Dan tauhid uluhiyah. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham tentang tauhid uluhiyah. Orang-orang yang masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab ini lebih fokus membahas tentang tauhid uluhiyah. Tentang masalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tauhid al-asma' wa sifat, yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab ini tidak fokus membahas tentang hal yang demikian. Kalau kita ingin lebih mendalam untuk mempelajari tauhid al-asma' wa sifat, kita bisa membaca kitab Lum'atul I'tiqad. Bisa membaca juga Al-Aqidah Al-Wasithiyah karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Qawaidul Muthla, atau Tadmuriyah, atau kitab yang selainnya yang berbicara khusus membahas tentang apa? Al-Asma' wa Sifat. Dan sebenarnya tauhid al-Asma' wa Sifat ini sangat mudah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah tauhid al-Asma' wa Sifat itu sangat mudah. Kenapa bisa menjadi ribet ataupun rumit? Karena banyaknya sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul kalam, oleh ahlul bid'ah. Maka kita harus membantah mereka. Padahal asalnya itu dakwah Ahlus Sunnah atau akidah Ahlus Sunnah itu sangatlah mudah. Bisa dipahami dan tidak perlu mendalam. Ikhwani wa hibbai rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, wa anwa'ut tauhid thalatha. Pembagian tauhid itu ada 3. Al-awwal tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kalau sekarang sangat dibangun fitnah itu atau opini itu, bahwasanya kalau membahas tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, sudah itu. Itu orang-orang yang itu orang-orang radikal itu. Padahal ini bukan akidah yang baru, kita bisa baca di kitabnya para ulama. Dan tauhid terbagi menjadi 3 ini adalah bentuk dari istiqra' wa tatabbu'. Dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW. Bentuk dari kita kesimpulan tatkala kita membaca Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau Anda juga mau membagi tauhid menjadi 2, silakan. Silakan. Hanya mimbab ilmu saja. Kalau kita berbicara tentang masalah fikih, kita berbicara tentang fikih. Apakah Nabi pernah mengatakan ini makruh? Pernah nggak? Ini mubah, ini sunnah, ini wajib, ini haram? Pembagian itu hukum itu menjadi 5. Dari mana? Dari mana kira-kira? Dia akan menjawab apa? Ini dari apa? Pembahasannya para ulama. Ini pembagiannya dari para ulama. Tetapi tatkala kita membagi tauhid menjadi 3, ini katanya, ini radikal ini sudah. Nabi nggak ngajarin nih rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nabi nggak ngajarin. Nabi pernah nggak ngajarin sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Itu di masalah usul fikih. Ada nggak ilmu usul fikih di zaman Nabi? Nggak ada. Ada nggak ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah? Nggak ada. Apakah itu juga bid'ah? Enggak.
Karena itu bukan tujuan, tetapi itu hanya perantara untuk memahami ilmu agama. Nah, kalau seseorang yang hatinya masih selamat, fitrahnya masih bagus, maka dia akan membenarkan hal tersebut. Tetapi kalau di kepalanya sudah tertanam syubhat-syubhat, maka dia akan sulit menerima hidayah dan penjelasannya orang lain. Yang pertama sekali adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalq, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari hal yang menciptakan. Wal mulk, dan yang memiliki. Wa tadbir, dan yang mengatur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah yang menciptakan seluruh perkara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Dia. Ini adalah bentuk pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Ya, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini juga diakuni oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hanya sebagian orang saja yang tidak percaya dengan tauhid ini, seperti orang-orang ateis. Kemudian atsani tauhid al-uluhiyah. Nah, ini pokok pembahasan kita di kitab ini. Yaitu apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Yaitu dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Bi alla yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullah ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Dia tidak menjadikan, dan seorang itu tidak, manusia itu tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabu ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya. Kama ya'budullah ta'ala wa yataqarrabu ilaihi, dan dia tidak sebagaimana dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tauhid al-asma' was sifat. Apa itu tauhid al-asma' was sifat? Yaitu ifradullah taala bima samma bihi nafsahu. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa saja yang Allah namai dirinya. Wa wasafa bihi nafsahu, dan apa yang Allah sifati kepada dirinya sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Au ala lisani rasulihi, dan atau sesuai dengan apa yang disifati oleh lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu, dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa ma nafahu, dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif. Apa itu tahrif? Menyelewengkan maknanya. Di sana para ulama membagi tahrif itu ada beberapa macam. Seperti tahriful lafaz, menyelewengkan lafadznya. Menyelewengkan maknanya. Menyelewengkan lafadznya, seperti istawa menjadi istaula. Itu namanya tahrif, tahriful lafaz. Menyelewengkan lafadznya. Yang dari istawa menjadi istaula. Kemudian ta'tilin, menolak. Menolak sifat tersebut, menolak sifat istiwa. Dan seluruh orang yang menyelewengkan makna berarti dia menolak sifat. Menolak dan mengganti sifat yang baru. Dari istawa menjadi istaula. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa dikhayalkan. Tanpa
dibayangkan atau dikhayalkan. Wala tamthilin, dan tidak disamakan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laitsa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kita mendengar, Allah mendengar. Pendengaran kita mungkin hanya sampai nggak bisa jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar apa saja yang kita ucapkan. Allah bisa melihat apa saja yang kita lakukan. Mungkin penglihatan kita cuma bisa sampai lihat berapa meter misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Dan banyak sekali orang-orang yang atau sekte-sekte di sana yang menyimpang di dalam tauhid al-asma wa sifat, seperti orang-orang Jahmiyah. Orang-orang yang menolak seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikafirkan. Dan sekte ini didasari oleh Jaham bin Safwan. Dan juga di sana ada Mu'tazilah. Dan juga di sana ada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka hanya menetapkan sebagian sifat seperti sifat 20, wujud, qidam, baka dan selainnya. Kenapa mereka menetapkan hal tersebut? Karena sifat tersebut sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau kita tinjau sifat 20 tersebut, seperti sifat al-ilmu, mereka sebutkan sifat wujud, qidam, baka, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Ya. Kita coba melihat sifat ilmu. Kalau kita bertanya, apakah manusia memiliki sifat ilmu? Ada. Allah juga memiliki sifat ilmu. Berarti kita menyampaikan Allah dengan makhluk? Enggak, katanya. Sifat ilmu Allah berbeda dengan sifat ilmunya makhluk. Nah, kita tanya, jadi berarti kita juga boleh menetapkan istiwa. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Sudah selesai. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga akhir malam itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk. Sebenarnya akidah Ahlussunnah itu sangatlah mudah. Yang pertama sekali, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Cukup. Kita menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sudah, kita imani. Tidak perlu kita tolak. Karena itu terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian, kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Karena Allah menafikan keserupaannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang tadi kita baca, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa. Bagaimana bisa kita serupakan seorang pencipta dengan apa yang dia ciptakan? Nah, banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada kita semuanya, kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh kepada arasy? Tidak. Bagaimana mungkin Allah butuh kepada makhluknya? Dan kita tidak berhak untuk menanyakan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa'alul lima yurid. Allah Maha menghendaki apa yang Allah inginkan. Nah, tugas kita mengimani. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, di mana Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya arasy? Nabi menjawab fil ama. Apa itu ama? Ama itu adalah suatu tempat yang di atasnya tidak ada hawa,
Tidak ada udara dan di bawahnya tidak ada udara. Tidak perlu dikhayalkan. Cukup kita mengimani. Cukup kita mengimani. Dan istiwa itu bukan duduk. Artinya bukan duduk. Kenapa orang bisa menolak sifat Allah istiwa itu? Karena dia bayangin orang duduk gitu. Dia bayangin orang duduk. Ya berarti Allah duduk kayak gini gitu. Enggak. Karena mana istiwa apa? Al-ulu wal irtifa, tinggi dan meninggi. Bukan maknanya duduk. Seperti orang duduk di kursi gitu. Enggak. Kenapa dia menolak sifat istiwa? Karena dia menyamakan dengan makhluk. Karena dia menyamakan dengan makhluk. Kemudian ada orang yang menolak sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga akhir malam? Dia tolak karena dia menganggap ini sepertiga akhir malamnya ini waktunya siapa? Kalau Allah turun di sepertiga akhir malam berarti Allah lebih besar dari Allah, berarti langit lebih besar daripada apa? Daripada Allah. Bumi ini lebih besar daripada Allah. Gimana? Dia bayangin. Nggak usah dibayangin. Juga ada orang-orang yang di sana mentakwil. Yang turun di sini bukan Allah. Tetapi apa? Malaikat katanya. Padahal di akhir hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meminta kepadaku, Allah akan mengatakan pada seperti akhir, barang siapa yang meminta kepadaku akan diberikan. Barang siapa yang meminta ampun kepada aku, maka akan aku ampuni. Mungkin nggak malaikat akan mengatakan hal demikian? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang bisa memberi ampunan, yang bisa memberikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya akidah Ahlussunnah itu sangat mudah, jemaah. Yang buat ribet adanya syubhat. Ada orang-orang di sana yang melenceng dari apa? Manhajus salaf. Dari keyakinannya para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim. Nah, butuhnya kita belajar tentang masalah-masalah ini. Jangan hanya sekedar hijrah itu berarti kalau udah ngaji itu yang penting jenggotan, celana cingkrang, udah hanya sekedar itu. Enggak. Kemudian apa? Mencukupkan diri hanya sekedar itu. Padahal banyak sekali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting sekali apa? I'tiqad, keyakinan. Jangan sampai udah sekian tahun ngaji, ya, setelah udah berapa tahun itu mengenal manhajus salaf, tetapi dia nggak tahu bagaimana akidah salaf. Nah, kemudian dia futur. Dia dengar-dengar di YouTube, kayaknya ini bagus juga, ini bagus juga. Kayaknya semuanya benar lah. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Udah. Tetapi kalau dia menyebutkan, saya akhirnya harus belajar dulu dari usul salasah dulu, ya, kemudian kalau dulu ada usul sita, kitab tauhid, udah tenang hidupnya. Nggak pernah dengar-dengar syubhat yang membuat kepalanya apa? Pusing. Dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ulama kita terdahulu itu sangat benci kepada syubhat. Karena syubhat itu menyambar dan hati kita ini lemah. Minimal kita bakalan ragu dengan keyakinan kita. Pernah suatu ketika Imam Ahmad itu ditanya tentang masalah istiwa. Imam Malik. Ada orang yang datang ke majelisnya Imam Malik menanyakan kaifal istiwa, bagaimana istiwa? Istiwa itu bagaimana? Maka Imam Malik menundukkan pandangannya, malu terhadap pertanyaan orang tersebut. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasa cemburu. Ini pertanyaan yang tidak patut ditanyakan. Kaifal istiwa? Memerah mukanya Imam Malik rahimahullahu taala.
Kemudian Imam Malik menjawab al-istiwa maklum. Makna istiwa itu diketahui. Wa kaifiyatu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan sifat istiwa itu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan bagaimana istiwa itu perkara yang bid'ah. Kemudian orang ini diusir. Diusir dari majelisnya Imam Malik. Karena sifat apa tadi? Sifat cemburu. Apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali kita melihat di sosial media dai-dai yang populer di kalangan masyarakat menyamakan Allah dengan Angry Bird. Menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya ini waktunya siapa? Berarti Allah itu turun berarti sepertiga akhir malam. Kalau belum di Australia belum sepertiga akhir malam itu berarti Allah belum turun. Berarti berarti Allah dalam sehari itu banyak kali turunnya. Apa tadi? Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal siapakah yang menciptakan waktu? Siapakah yang menciptakan bumi ini? Siapakah yang menciptakan kita semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan malam dan siang. Kenapa Anda berani menanyakan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah bentuk memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan Allah dengan Angry Bird. Ya. Menyamakan Allah dengan Angry Bird, sesuatu yang mainan. A'udzubillahi min dzalik. Nah, butuhnya kita belajar jamaah. Karena di akhir zaman ini banyaknya fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka butuhnya kita apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan apa? Manhajus salaf. Ini penting. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dikokohkan dengan manhajus salaf. Karena di zaman sekarang orang apa? Dikaburkan. Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Orang-orang yang meminta kepada kuburan dianggap apa? Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada wali, cinta kepada orang-orang saleh. Dan orang-orang yang mengajak orang kepada beribadah hanya kepada Allah dianggap ini adalah orang-orang yang memecah belah. Orang-orang yang radikal, orang-orang yang apa? Islamnya ini Islam yang baru katanya. Dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan itulah yang populer di zaman sekarang. Berdakwah dengan musik, berdakwah dengan cara demikian, berdakwah dengan cara begini dan begini. Ini dianggap ini yang baru nih. Dan orang-orang yang diajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap ini adalah orang-orang yang kaku, terlalu kaku. Mereka beribadah ini terlalu kaku. Na'udzubillahi min dzalik. Nah sekarang pertanyaannya kepada kita pribadi. Kita mau tetap berjalan di atas jalan ini ataupun kita apa? Kita banting setir. Nggak mau lagi. Ini ujian untuk kita semuanya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar dikokohkan kita di atas tauhid. Dikokohkan kita di atas manhajus salaf. Para ulama salaf terdahulu mengatakan alaika bi athari salaf wa in rafadhakan nas. Berpegang teguhlah kalian dengan jalannya para salaf. Orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun manusia membencimu. Walaupun manusia membencimu. Ikhwani wa hibbai rahimakumullah. Wa muradul muallif huna tauhid uluhiyah. Dan penulis di sini
menginginkan menjelaskan masalah tauhid al-uluhiyah. Wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun. Yang hal tersebut banyak ya kaum musyrikin tersesat dalam perkara tersebut. Alladzina qatalahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang hal tersebut diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya mereka, hartanya mereka dan kehormatannya mereka. Ini bukan berarti kita lagi mengkafirin orang-orang yang melakukan mengkafirkan orang yang langsung mengkafirkan, enggak. Kalau kita lihat, oh nih halal darahnya, enggak. Oh nih lagi minta kepada Allah, langsung kita ini, enggak. Karena di sana ada syarat dan penghalangnya, ada syarat-syaratnya. Dan yang berhak mengkafirkan orang-orang seperti ini adalah ulama dan para umara dan para pemimpin. Ikhwani wa hibbai rahimani wa rahimakumullah. Dan semua para nabi dan para rasul dakwahnya itu seperti ini. Beribadah, mengajak para kaumnya itu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Banyak sekali ayat, kalau kita melihat banyak sekali ayat. Tetapi pertanyaannya, atau kita sedikit melihat kepada kebanyakan kaum muslimin, kita nggak bilang kebanyakan ya, mungkin sebagian, tapi sebagiannya banyak. Kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang nggak paham tentang isinya Al-Quran. Isi Al-Quran dia nggak paham. Isi Al-Quran yaitu tauhid dia nggak paham, dia nggak tahu. Dia tidak tahu agamanya, nggak paham dia. Nggak paham. Apa? Tauhid itu apa? Coba deh kalau kita tanya ke saudara-saudara kita ya, masih. Coba dari 100 orang kita tanya, atau nggak usah 100 orang lah kebanyakan. 20 orang lah kita tanya. Apa itu tauhid? Tauhid apa? Apa itu kesyirikan? Mungkin orang nggak tahu. Saya yakin banyak yang masih belum tahu. Masih banyak. Coba deh teman-teman teman-teman kuliahan kita atau teman sekolah kita gitu. Saudara-saudara kita, coba tanya, apa itu tauhid? Ya tauhid mengesahkan Allah. Apa itu la ilaha illallah? Apa maknanya? Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Itu kaum musyrikin, itu keyakinannya kaum musyrikin. Belum kita terperinci lagi syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Belum tahu mereka. Nah, ini pelajaran, ini adalah PR untuk kita semuanya. PR untuk saya berbicara dan para pendengar sekalian. Untuk mengajarkan saudara kita, teman-teman kita ajak. Kita sampaikan dakwah yang mulia ini. Karena hal tersebut bisa menyeret mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu akan bisa membawa mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Kita sambung di minggu depan. Biiznillah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.